Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa bersama saya Moritz, bersama Amarket. Kita kembali lagi di acara analis harian kita pada hari ini. Minggu pertama bulan September. Dan di penghujung minggu ini, non-farm payroll menanti Anda. Data yang sangat luar biasa. Data yang ditunggu-tunggu karena data inilah yang akan menjadi acuan untuk pemangkasan tingkat suku bunga dalam rapat FOMC yang akan dilakukan tanggal 17 dan tanggal 18. Oleh karena itu, kita akan bahas secara tuntas di tema harian kita. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada platform di hari kemarin, rekan trader. Kita lihat bersama-sama. Hari kemarin, luar biasa. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika terjatuh terpingkal-pingkal. Jatuh, rekan trader, sampai menembus level paling terendah 100.903. Apakah hari ini dia turun lagi? Nah, ini dia. Kita akan bahas bersama. Euro angkutan dolar mengalami penguatan. Dia naik rekan trader di seputaran 1.11196. Akhirnya ditutup di posisi 1.11150. Pound sterling sama juga mengalami penguatan yang luar biasa sampai di 1.31853 ya. Ini penguatan yang luar biasa. Dan untuk gold tidak usah dibilang lagi rekan trader. Gold terbang jauh melambung sampai di dunia ketiga 2523. Dia sempat turun di 2503 dan ditutup di 2519. Gold melambung tinggi dan dia akan mencoba untuk melambung lebih tinggi lagi, ketinggian yang paling tertinggi dalam sejarah. Ini sangat luar biasa rekan trader. Dan kita akan lihat apakah dia bisa mencapai 2529. Kita akan lihat bersama-sama nanti. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, walaupun kemarin dia bisa naik, sempat naik melambung di 144, akhirnya dia jatuh lagi dan ditutup seputaran 143. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, hari ini hari yang paling istimewa karena hari ini non-farm payroll akan dikeluarkan. Inilah yang menjadi landasan kenapa di tema kali ini saya angkat sebuah judul yang sangat luar biasa. Emas meledak atau terjungkal pasca non-farm payroll. Nah, ini dia. Rekan trader semuanya, ini adalah sesuatu yang menurut saya harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Emas, gold, XAU USD kemarin sempat terbang tinggi sampai di 2523. Walaupun kemudian dia agak sedikit koreksi. Setelah hampir selama 1 minggu pelemahan yang terjadi. Tapi perlahan namun pasti emas mulai mengalami penguatan yang signifikan. Seperti dengan apa yang telah saya prediksikan bahwa dari hari Senin sampai hari Rabu emas mempunyai tendensi yang kuat untuk bearish, tapi setelah hari Rabu menuju ke atas itu kemungkinan besar dia akan bullish. Dan itu terjadi rekan trader. Dan kemarin emas naik sampai level paling tertinggi di minggu ini. Ini semuanya karena imbas dari apa yang terjadi, data-data perekonomian, data ADB yang kemarin dikeluarkan, data JLTS yang kemarin dulu dikeluarkan, terutama data ADB kemarin membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya. Tapi rekan trader, secara fundamental kita akan lihat bahwa hari ini non-farm payroll akan dikeluarkan. Dan kalau kita lihat di data non-farm payroll, rekan trader, ini sudah sangat jelas bahwa di data non-farm payroll ini di kalender ekonomi dibilang bahwa ketenaga kerja non pertanian di bulan lalu sebesar 114. Prediksi bulan ini 164. Kenyataannya kita tidak tahu. Secara garis besar dari 164 yang terjadi prediksinya, logikanya adalah apabila nanti data ini dia rilis data lebih besar dari 164, artinya dia memiliki tendensi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga
masih tetap akan dilakukan ya. Tapi tendensinya tidak terlalu kuat banget antara 25 BP atau 50 BP ya. Nah, tapi kalau apabila dia lebih rendah lagi, ya, ini yang menjadi acuan yang sangat luar biasa. Tapi secara garis besar, data yang terjadi pada hari ini akan memberikan landasan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga apakah 50 BP atau 25 BP. Terkecuali apabila datanya 200. Kalau datanya 200 itu artinya hawkish banget itu. Tapi dengan data di bawah 200 itu peluang dovish ya memang dovish sangat kuat. Dan ini akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap emas pada hari ini. Tapi secara garis besar, apa yang akan dikeluarkan pada hari ini akan memberikan landasan untuk pemangkasan tingkat suku bunga di rapat FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 17 sampai 18 nanti. Nah, dengan adanya data non-farm payroll pada hari ini, kita akan melihat semuanya dengan gamblang rekan trader. Diharap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Apabila memang dia nanti naik sebesar 164, ya kemungkinan besar dolar agak sedikit menguat dan sedikit memberikan tekanan secara sedikit. Tapi secara besarnya, gold ini masih punya peluang sangat besar untuk naik lebih ke posisi yang lebih tinggi lagi. Apakah dia bisa menembus level 2540-an? Kita jangan berbicara 2550, tapi 2540-an adalah langkah awal untuk dia bisa naik lebih tinggi lagi. Dan kalau saya bisa bilang rekan trader, kalau kita lihat secara teknikal memang dia udah berada sampai di level resisten ya, walaupun ada sedikit-sedikit ini turun, tapi saya bisa lihat bahwa memasuki pasar Eropa nanti akan sedikit terjadi koreksi. Dan setelah itu kita akan lihat apakah di pasar Amerika dengan rilis data non-farm payroll akan membuat dia naik atau semakin membuat dia terjungkal lagi sebagai koreksi awal sebelum nanti dia naik lebih tinggi lagi. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan saya sangat yakin bahwa rekan trader sangat memahami hal tersebut. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa krusialnya data non-farm payroll pada hari ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada tanggal 17 sampai tanggal 18 nanti. Oleh karena itu, kita akan melihat 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, non-farm payroll akan dikeluarkan dan kita akan melihat apakah emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi menuju 2.540-an, walaupun itu tinggi sekali, tapi segala sesuatu bisa terjadi. Atau dia terbelanting lagi, terpanting lagi, terjatuh lagi sampai menuju ke 2.500 seperti yang terjadi di beberapa hari. Kita akan lihat bersama-sama. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita akan masuk langsung di teknikal seperti biasa. Untuk teknikal rekan trader, kita langsung masuk aja. Kita lihat dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika hari ini. Kalau rekan trader lihat dengan jelas apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini mengalami pelemahan. Dan kemungkinan besar kalau menurut saya ini sangat hati-hati. Dia akan melemah, walaupun menurut saya pelemahan paling sempurna itu sampai di level ini ya, sudah ya 100.968. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa tendensi pembalikan arah bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali naik ke posisi paling tertinggi di posisi 101.285. Hari ini non-farm payroll. Jadi harap sekali diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat bersama-sama rekan trader euro angkel saham dolar hari ini. Untuk euro angkel saham dolar hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar masih punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan, tapi hati-hati pembalikan arah. Anggaplah dia akan naik sampai level paling tertinggi di posisi 1.11329, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi jatuh dan keluar sampai ke zona 1.10788. Ini harap diperhatikan karena hari ini non-farm payroll ya rekan trader ya. Nah ini dia. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini
menurut analisa saya, di tengah penguatan yang bisa saja terjadi, paling maksimal sampai di level tertinggi di posisi 1.32054. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia terjun jatuh sampai level paling maksimal di posisi 1.31477. Ini saya ambil panjang karena memang kenyataan akan terjadi seperti kayak gitu. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat gold, khusus gold, ya, gold masih punya peluang yang sangat besar naik, tapi kenaikan dia ini menurut saya sudah tidak terlalu tinggi lagi. Paling maksimal menurut saya dia bisa naik itu sampai di level paling tertinggi, ya di seputaran 2527. Ya, saya tidak mau bilang dia akan naik sampai level paling tertinggi daerah sini, tapi 2527 itu adalah level yang bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi hati-hati, tidak tertutup kemungkinan bahwa pembalikan arah bisa membuat dia jatuh, ya. Bukan cuman sampai di level 2503, tapi dia keluar dari zona 2500 dan bisa jatuh sampai di level 2497. Ini saya kasih peringatan buat rekan trader. Ini bukan masalah penglihatan atau nubuatan. The Lord of Gold, ya. Ini ceritanya saya udah melihat penglihatan, ya, penglihatan saya benar kan, Indonesia satu sama dengan Arab Saudi. Ini bukan masalah penglihatan atau nubuatan rekan trader, tapi dari analisa logika yang bisa saya tampilkan bahwa kenaikan yang paling sempurna itu memang di 2527, itu sempurna sekali. 2536 itu bonus. Tapi saya lebih condong ke pelemahan. Dia bisa saja melemah sampai di 2503 atau dia keluar dari zona 2500 sampai di 2497. Ya, saya harap rekan trader harus melihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, selanjutnya untuk USD Yen Jepang. Lihat, USD Yen Jepang ini kalau rekan trader lihat, ya, dia sudah berada di titik paling jenuh. Ya, titik paling jenuh. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan, ya, walaupun tendensi turun masih tetap ada, ya, saya bisa memprediksikan penurunan paling sempurna dia itu palingan masih ada di 141.360, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi naik trader sampai di 143.3637. Ini adalah data yang bisa saya prediksikan buat rekan trader semuanya. Oke, ini ada secara teknikal. Rekan trader, demikianlah tadi secara teknikal, dan sekali lagi rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam jangan lupa kalender ekonomi 1930, rata-rata pendapatan per jam, ketenaga kerjaan, dan pengangguran. Tingkat pengangguran harap diperhatikan. Dan rekan trader, kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, baca juga prediksi saya. Siap menyambut rilis non-farm payroll. Nah, ini dia. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau ada waktu jangan lupa bergabung dengan broker yang sangat luar biasa, selalu dipilih oleh trader yang luar biasa, karena rekan trader adalah trader yang luar biasa. Oke, rekan trader. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader jangan lupa nanti malam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat saya akan hadir lagi di acara webinar, dan kita akan spesial trading, spesial membahas tentang non-farm payroll serta keterikatannya dengan pemangkasan tingkat suku bunga. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, jangan lupa 19.30 live trading tentang non-farm payroll. Kita bahas tentang non-farm payroll dan kita akan bahas bagaimana pengaruhnya terhadap pemangkasan tingkat suku bunga. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.